mari kita awali dengan sama-sama kita bacakan istighfar dan kita bacakan ulumul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Khususan alladzi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya, kita akan kembali melanjutkan kajian pembelajaran kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatannya kepada kita sehingga bisa kembali bertatap muka di majelis belajar yang kita cintai ini. Selawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan ya seluruh kawan-kawan kita yang belum bisa hadir, kiranya Allah jauhkan dari segala macam fitnah dan banyak diberi Allah kemudahan, perlindungan dan pertolongan Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan kajian tentang ada 9 anak keturunan setan. Ini dari Umar bin Khattab.
anak keturunan setan. Tidur itu. Umar bin Khattab berkata 9 anak keturunan setan. Yang pertama di sini namanya Zalaitun atau Zalanbur. Zalaitun atau Zalanbur. Yang kedua namanya Latsin. Menurut ayat. Yang ketiga namanya Lakus. Kemudian yang keempat namanya Akwan. Baru yang berikutnya namanya Hafaf. Baru yang berikutnya namanya Murrah. Baru yang berikutnya namanya Masud. Baru yang berikutnya Dasim.
Lalu yang berikutnya walhan. Walhan. Ini huruf A ya. Oke. Pak itu jalan lembur Pak, bukan jalan lembur. Jalaitun jalan bur. Nah, ini jalaitun jalan bur ini tugasnya ya, menggoda para pedagang dan pembeli. Di pusat pasar. Ya, tugasnya menggoda para pedagang dan pembeli di pusat pasar agar mereka bohong. Atau curang dan sebagainya. Ini Watsin ya, tugas si Watsin ini tugasnya menggoda orang yang ditimpa musibah supaya berputus asa. Nah, kemudian yang ini lakus ya, ke bawahnya lagi lakus ya. Lakus ini ya, saya turun ke bawahnya lagi. Kita aja tanda-tanda panah ini. Menggoda agar seseorang diliputi rasa was-was, bimbang, ragu, gelisah, dan sebagainya. Kemudian akwan ya, tugasnya menggoda para penguasa atau pemimpin supaya zalim dan semena-mena sesuatu. Kemudian ini ya, hafaf menggoda manusia
agar suka meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan. Termasuklah sabu-sabu dan sebagainya. Nama setannya itu Hafaf. Kemudian kita perlu lagi tahu, ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wih, lama enggak? Siap kan? Ya, luar biasa. silakan duduk. Ya. Nah, kemudian si Masud nih dia juga spesialis yang dia punya kerjaan, tugasnya itu menggoda agar supaya suka menyampaikan berita bohong. Nah, ini ada. Ini banyak nih yang kena. Kemudian Dasim, nggak tahu kita Dasim tugasnya kan? Dasim, ya. Tugas si Dasim ini ya, merusak hubungan suami, istri, dan keluarga. Merusak hubungan suami, istri, dan keluarga, artinya bisa kacau balau. Jadi murah belum ada murah. Murah. Nah, murah kita kasih di sini. Oh, ini maaf. Si ini murah ini. Murah. Ini murah ini. Nah, Masud ini kita jadikan aja ya. Kemari si Masud kemari aja. Nah, ini murah kemari ya. Cemanya bagusnya aja lah. Yang penting bisa ditulis sekurang-kurangnya kita kenali masalah-masalah yang 9 ini selalu kerap muncul dalam keseharian kita. Tinggal si Masud. Murah ya. Murah, menggoda, bohong, betul. Si Masud. Salah ini saya. Salah. Murah ini dia bukan kemari. Ini si Masud, betul. Masuk ke sini dia. Murah ini yang belum. Nah, murah yang belum ya. Si Masud itu suka nyampaikan berita bohong. Kalau si Murah tugasnya menggoda, cinta
dengan alat musik dan sejenisnya. Kan orang suka kan dengar musik, sehingga kadang-kadang lupa waktu. Ini tugasnya nih, si Murrah ini. Tinggal satu lagi, si Walhan ini. Nah, Walhan Duduk. tentang perkara wudhu. Tugasnya agar boros menggunakan air wudhu. Dari keturunan Yakus, kemudian Murrah dan Hafaf. Dari keturunan Lakus, Hafaf dan Murrah lahirlah tiga yang menggoda. Satu, akwar. Dua, wasnan. Nah, yang ketiga, abiat. Nah, akwar ini tugasnya, ya ingat ya, menggoda manusia untuk berzina. Dengan meniup kemaluan laki-laki. Apalagi selain yang ditiupnya, dan pantat perempuan.
Makanya kadang-kadang kalau kita, maaf ya, kalau nengok perempuan nggak jauh-jauh dari itunya. Nih, pantat bokongnya. Akwasnya apa? Namanya akwar. Akwar. RR akwar. Akwar ini R. Kemudian wasnan. Nah, kalau wasnan ini, kenapa kalau ngaji, kalau sholat kadang-kadang gampang ngantuk? Nah, menggoda orang agar tertidur. Nah, ini. Wasnan ya. Agar tertidur. Malas mengerjakan sholat. Baru abiyat. Nah, abiyat ini biasanya banyak yang didatangkan kepada para nabi. Tapi karena nabi itu maksum, terpelihara, dijaga dia sama Allah. Nah, ini munculnya kepada para nabi si abiyat ini. Menggoda para nabi ya. Dan wali. Setingkat itulah. Jadi totalnya semuanya jumlahnya ada, kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah lagi 3 sini ya, 10, lusin. Pas 1 lusin. Ini 11 nih ya, 12, pas 1 lusin. Jadi rupanya bukan cuma anak manusia yang banyak, anak setan juga tahu. Dari mana kita tahu? Dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Dalam riwayat diceritakan bekas telapak kaki Umar aja setan takut. Maka Umar tahu, dia banyak kenal sama setan. Syukur alhamdulillah, paling tidak dengan kita kenali nama-nama si setan ini, supaya kita ini jangan sampai lengah. Karena yang diceritakan ini hari-hari kita berhadapan dengan ini semua, tentang masalah ini semua hari-hari. Baru kita kenal, perlu masalah rumah tangga, masalah pemimpin, masalah sholat, masalah wudhu, masalah semua, mabuk-mabukan. Abiyat. Mungkin Iya. bagus. Maka kenapa dari Nabi itu pernah nggak dengar ada bahasa kalau kita memasuki pasar itu disuruh berlindung,
sebab di sana banyak jin. Namanya pasar, segala kejahatan ada di dalamnya kan. Rupanya ada setannya, itu namanya Jalaitun ataupun jalan buruk. Tugasnya itu nokoh, menakar timbangan, barang nggak bagus dibilang bagus, ya kan? Mencari keuntungan yang besar dengan keadaan barang yang tidak sesuai kualitasnya, kan gitu kan. Nah itu di pusat pasar, setannya itu yang ganggu, Jalaitun ataupun jalan buruk. Kemudian si Watsin ini tugasnya menggoda orang yang ditimpa musibah supaya berputus asa. Yang namanya musibah itu kan kalau kita rincikan yang namanya musibah, satu, kehilangan, ya kan? Banyak ini kehilangan, kita bikin aja lah. Jiwa, harta, jabatan. Faktanya yang kita tengok, banyak orang error, sakit jiwa, sakit jahil, pikiran, ya kan, nggak selera makan, kemudian ngelamun, menghayal. Ini musibah. Siapa yang ganggu? Nih, si Watsin. Katakan ini fatal nih, kehilangan sesuatu yang berharga atas diri itu kan mudah kita menceritakannya, tetapi ketika kita mengalaminya nggak semudah seperti yang kita ucapkan itu. Lengkap segala rasa yang kita rasakan di dalam ketika musibah itu menimpa diri kita. Jiwa ini kan bisa orang tua, bisa istri, bisa anak, bisa saudara kandung. Kemudian mati marah ya kan. Kemudian harta. Ya, tengoklah usaha orang, gara-gara hartanya tumpul, gila dia, bisa error. Jabatan berapa banyak, gara-gara jabatan kita lihat juga kan, mereng dia. Setannya siapa yang menggoda? Si Watsin namanya. Siapa yang bilang? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari kitab yang kita punya. Nah kalau kita disuruh mempelajari sendiri, ini maaf nih ya, setan itu pintar. Makanya orang belajar itu dia harus betul-betul diluangkan waktu khusus. Kalau di rumah bisa kan cari mungkin di Google atau di mana, tapi kan apa mungkin dengan kesibukan super sibuknya diri kita, karena setan ini banyak, kan gitu kan. Kemudian si Lakus, nih Lakus menggoda agar seseorang diliputi rasa was-was. Kita kan pernah mengalami juga kebimbangan dan keraguan, ya kan. Biasanya was-was ini terjadi ketika, maaf ya, waktu kita berwudu. Ada aja yang kita pikirkan ketika berwudu, padahal di waktu berwudu itu seharusnya kita itu hanya konsentrasi bagaimana kita bisa membersihkan tangan kita, memohon kepada Allah atas kejahatan tangan kita, kejahatan mulut kita, kejahatan isi kepala kita ini, tangan kaki kita. Tapi nggak itu yang muncul. Maaf ya, ketika berwudu nggak itu yang muncul yang dominan. Nggak terjaga diri kita di situ. Teringat dengan yang lain. Ini kerjaan siapa? Si Lakus. Dan di waktu sholat itu sendiri. Dan nggak semua saya terjemahkan habis ini. Ini kan saya singkat-singkat aja. Kira-kira kita nanti sudah bisa mencernanya. Di waktu sholat,
udah 2 apa belum nih ya. Nah kadang-kadang karena kita kadang-kadang kan kurang konsentrasi ya kan, sehingga kita bisa lupa ketika sholat itu kayaknya belum 2 padahal udah 2, kayaknya belum 3 padahal udah 3, terakhir sholat maghribnya bisa 4 rakaat. Malah sholat asarnya bisa 3 rakaat, bisa zuhurnya 3 rakaat, kurang 1. Nah, siapa setannya yang suka memberikan was-was, kebimbangan dan keraguan-raguan? Makanya kata Rasul, segala yang membuat kita ragu-ragu itu tinggalkan. Karena yang ragu-ragu itu banyak nggak betulnya. Setiap masalah yang ada keraguan di dalamnya itu disuruh tinggalkan. Rupanya di situ ada kerjaan si setan. Namanya lakus. Alhamdulillah kan dari sahabat Umar yang begitu luar biasa keimanannya kepada Allah, dekatnya dengan Rasulullah, memberikan berita-berita rahasia ini kepada diri kita yang belajar dan berusaha untuk dekat dengan Allah itu, supaya jangan lupa diri. Ada setan-setan ini yang memang punya tugas untuk itu. Bagaimana mungkin dari sunnah Nabi kita nggak perlu belajar? Ini syariat. Tapi jangan harap bertarekat, hakikat dan makrifat itu kalau di syariatnya kacau balau. Sehingga jalan kepada agama itu dimulai dari zahir yang kita buat ini, melangkah, berbuat, mengamalkan, supaya batinnya itu cenderung dengan agama. Tapi kalau secara zahirnya itu nggak kita lakukan, batiniah mau cenderung dengan agama, kepada jalan agama itu kan mimpi. Kan nggak logis kan? Nah, kita walaupun seminggu sekali kita berjalan, kita cenderungkan secara zahir aja dulu, nggak apa-apa. Nanti akhirnya menjadi kesukaan. Itulah jalan-jalan tarekoh di dalam beragama ini. Melalui syariat itu baru ada cerita tarekat. Jalannya mana? Nah ini salah satu, kita kenali zahirnya dulu. Rupanya kita nanti di rumah, ketika kita merenungkan ini, cerdas diri kita, dicerdaskan sama Allah. Paling tidak mengantisipasi. Ini kita musuhnya nggak kenal, ini kan dikenalkan ini. Selama ini setan kita tahu itu musuh kita, tapi dia punya nama loh. Apakah kita perlu tahu nama musuh kita? Setan itu umum, tapi dia punya anak keturunan. Dikasih tahu sama Umar bin Khattab. Perlu kita tahu namanya? Perlu. Panggil aja sekalian. Hajar aja kalau memang dia di situ. Memang kau. Astagfirullah. Berlindung kata Rasulullah. Kalau kita dihampiri setan maka berlindung. Itu kan? Disuruh berlindung kita kepada Allah. Tapi dah bulat telak kena ini si Polan ini. Dia pun bingung. Wah, kenal kau ya katanya. Sampai sebegitunya kita belajar agama ini, mengenali siapa lawan kita, siapa musuh kita. Selama ini kan kita setan, dibilang setan, cuma nggak tahu gitu. Oh ini si Polan. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai nama-nama ini sebagai nama daripada anak-anak ataupun cucu besok keturunan. Karena keren kita bikin namanya Habab atau Murwah, kita kasih pula nama itu tadi. Anjing Hafif. Hafif ada. Ini serem ini, hati-hati. Nah, kalau bisa jauhilah nama-nama ini. Ya, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan, nggak semua bisa saya kupas. Mudah-mudahan dari sebab kita mengenali 9 anak keturunan setan yang akhirnya lahir 3 dari Lakut, Murrah dan Hafab. Itulah dia Akwar, kemudian Wasnan, kemudian satu lagi Abyad, ya. Akwar, Wasnan, Abyad. Nah, Abyad ini dari kalangan para nabi dan para wali Allah. Orang-orang yang terpelihara itu mereka dijaga sama Allah. Nggak mampu ini kalau si Abyad menghadapi itu, karena mereka dilindungi sama Allah. Para nabi, para wali itu dijaga, dan mereka teliti menjaga dirinya. Setannya itu namanya Abyad.
kalaupun datang sama orang. Terima kasih atas perhatiannya. Maka kita padakan pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana walhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.